Shalom, kembali kita bertemu dalam Victorious Devotion. Hari ini kita akan kembali membaca, merenungkan, mendengarkan suara Tuhan hari ini. Dan saya ajak kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, terima kasih Engkau sungguh baik. Dan kami terus mengalami penyertaan, pemeliharaan, dan penyediaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Bapa di surga, hari ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu yang adalah makanan rohani bagi setiap kami. Kami mohon biarlah Tuhan berikan kami hikmat pengertian untuk kami bisa memahami apa yang Engkau sampaikan pada hari ini. Urapi dan layakkan hamba-Mu, waktu kami membaca merenungkan firman ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya beri judul renungan kita adalah diberkati dengan hikmat. Ada banyak berkat yang Tuhan berikan buat kita dalam hidup ini ya. Dan hari ini kita mau sama-sama merenungkan bahwa sebenarnya kita adalah orang-orang yang diberkati dengan hikmat. Amsal 3 ayat 13 kita akan baca. Amsal 3 ayat 13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian ya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Penyediaan Tuhan kadang dalam bentuk hikmat, bukan dalam bentuk barang ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bukan dalam bentuk materi, tapi hikmat. Itu memang gak kelihatan ya. Umpamanya saya, Tuhan karunikan hikmat, ya orang yang baru bertemu dengan saya mungkin tidak bisa melihat bahwa saya ada berkat hikmat Tuhan dalam diri saya. Ataupun saya sebaliknya, ketika baru pertama kali bertemu dengan seseorang, saya nggak tahu bahwa seseorang itu punya hikmat gitu ya, tidak kelihatan. Tapi kalau orang punya mobil baru, ya kita bisa langsung lihat, oh dia punya mobil baru, atau dia punya handphone baru, atau barang-barang yang lain gitu, itu bisa langsung kelihatan ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Nah, Tuhan menyediakan kita hikmat. Hikmat adalah kemampuan untuk memahami sesuatu secara mendalam gitu ya, dan menggunakan pengetahuan itu dengan tepat dalam kehidupan kita sehari-hari. Hikmat bukan hanya soal banyak tahu, tetapi tahu apa yang benar dan bagaimana melakukannya pada waktu yang tepat, termasuk pada saat kita dalam memutuskan sesuatu begitu ya. Ketika kita harus memutuskan sesuatu, kita perlu hikmat, dan hikmat inilah yang akan menuntun kita sehingga keputusan yang kita ambil itulah keputusan yang tepat ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Nah, yang akan kita renungkan pada hari ini yang pertama, hikmat itu membuka pintu berkat. Amsal 24 ayat 3 sampai 4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik ya. Dengan hikmat rumah didirikan. Seseorang untuk mendirikan rumah kan perlu perencanaan ya, dan itu gak gampang. Saya atau kami pernah membangun rumah yang ya bukan rumah yang mewah, tapi merencanakan itu atau merancang itu betul-betul perlu ketelitian, perlu ketenangan, perlu perencanaan yang benar-benar matang sehingga nggak meleset Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Nah, disinilah peran dari hikmat itu ya Bapak Ibu. Dan ketika hikmat ada dalam diri kita, orang percaya, pintu berkat itu terbuka begitu ya. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa dapat hikmat? Ya, dalam diri kita masing-masing ya, lewat kehidupan kita, pengalaman kita, kedekatan kita, keintiman kita dengan Tuhan. Saya percaya bahwa kita ada hikmat Tuhan dalam diri setiap kita. Tapi Tuhan juga berfirman bahwa hikmat itu harus diminta.
Hikmat itu dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang. Jadi hikmat itu diberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kalau kita merasa bahwa kita kekurangan hikmat, ya kadang-kadang memang kita dalam kehidupan di dunia ini kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang membuat kita benar-benar bingung gitu ya. Mau pilih yang mana yang tepat, seperti apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu seperti apa. Nah, Yakobus bilang, minta kepada Tuhan dan Dia akan memberikan itu dengan murah hati. Dan ketika kita minta pasti Tuhan kasih ya Bapak Ibu Saudara, dikasih Tuhan. Jadi biarlah setiap kita juga dalam hidup ini sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Ini kan tema kita pada tahun ini ya, Divine Connection. Ketika kita melekat kepada Tuhan, saya percaya bahwa keputusan-keputusan yang kita ambil itu tepat karena kita punya hikmat Tuhan. Banyak kegagalan yang kita hadapi, yang kita alami dalam kehidupan ini ya karena memang kita nggak melekat kepada Tuhan dan kita nggak punya hikmat Tuhan, sehingga keputusan-keputusan, sikap, tindakan, perilaku kita jauh dari apa yang Tuhan mau, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Akhirnya kita gagal gitu ya. Ya dalam banyak hal kita harus betul-betul punya hikmat Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Ya ada pilihan-pilihan yang harus kita pilih begitu ya. Jangan sampai salah pilih. Anak-anak muda jangan sampai salah pilih pasangan hidup. Ini akan berdampak pada kehidupanmu selama-lamanya nanti di dunia ini begitu ya. Apalagi ya mungkin untuk masa depanmu gitu ya. Keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan itu betul-betul harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Harus ada hikmat Tuhan di dalamnya begitu ya. Ya kita bukan hanya anak-anak muda saja ya. Siapapun kita Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita perlu hikmat Tuhan. Kita perlu hikmat Tuhan sehingga kita dalam memutuskan sesuatu benar-benar tepat, benar-benar sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Amsal 16 ayat 16 bilang begini, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Wah, kalau kita punya hikmat itu sungguh jauh melebihi ketika kita dapat emas begitu ya. Emas berapa gram? Tapi itu tidak ada artinya kalau kita punya hikmat ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan saya pun mau ya, dan ternyata memang kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan pasti kasih. Dan itu melebihi dari apapun ya. Tuhan bisa kasih kita mobil, Tuhan bisa kasih kita rumah, Tuhan bisa kasih kita pasangan hidup, Tuhan bisa kasih kita kebutuhan-kebutuhan lain yang kita perlukan. Tapi dikatakan di sini bahwa ketika kita memperoleh hikmat, dan hikmat itu berbeda, hikmat yang kita dapat dari Tuhan itu jauh melebihi dari semua harta di dunia ini ya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Karena itu biarlah setiap kita sungguh menyadari bahwa Tuhan bisa menyediakan hikmat bagi setiap kita, dan itu adalah berkat yang luar biasa, berkat yang besar buat setiap kita ketika kita memiliki hikmat dari Tuhan. Ada seorang tokoh Alkitab terkenal kan, Salomo ya, itu hikmatnya luar biasa. Sampai Ratu Seba dari negeri yang jauh datang mau cari tahu, mau lihat bagaimana seorang Salomo yang benar-benar diberkati Tuhan dengan hikmat Tuhan. Dan ketika ada dua orang ibu yang berebutan anak dan mengatakan bahwa anak ini adalah anaknya, dua-duanya sungguh-sungguh berebutan. Dan Salomo diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memutuskan, untuk cari tahu yang benar, yang mana ibu dari anak ini yang sebenarnya. Dan benar Tuhan kasih hikmat dan akhirnya bisa ketahuan siapa
ibu dari anak itu yang sebenarnya dengan hikmat yang Salomo dapat dari Tuhan. Dan kiranya hikmat itu juga Tuhan karuniakan bagi setiap kita, Tuhan sediakan bagi setiap kita, dan kita tidak akan kekurangan hikmat dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur hari ini kami diingatkan, kami diberitahu bahwa kalau kami butuh hikmat, kami minta hikmat, dan hikmat itu lebih berharga dari apapun, lebih berharga dari emas. Terima kasih. Kami terus bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu, terus tuntun sertai langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.